Kita kalau di Islam, kita percaya gini, yang namanya hidayah itu mutlak milik Allah SWT. Ya. Ya. Tidak ada orang masuk Islam karena orang lain, tidak ada. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam, ya pamannya nih, apalagi kita, Nabi aja bukan gitu. Jadi kita semua tahu bahwa yang namanya siapapun mau bersahadat, mau lokin itu karena diizinin sama Allah. Daun yang kering di pohon nggak akan jatuh tanpa izin Allah. Itu orang Islam. Ya, jadi kita namanya Muslim. Muslim itu orang yang berserah diri. Pokoknya semua tuh atas izin Allah. Makanya kita kalau ngomong selalu insya Allah. Nggak boleh mendahului gitu. Iya. Ini satu analogi ya. Satu analogi aja ini pendek. Saya pernah ngobrol sama Rabi Yahudi. Ya, saya Rabi Yahudi. Dia kasih analogi begini. Kalau orang Yahudi atau orang Islam bersama dengan orang Kristen sama-sama mau naik pesawat ke Medan, orang Kristen kalau ditanya, kamu pasti sampai nggak ke Medan? Orang Kristen akan bilang, aku pasti sampai Medan. Tapi kalau orang Yahudi dan orang Islam ditanya, kamu pasti sampai Medan nggak naik pesawat? Insya Allah kita sampai Medan. Itu bedanya. Iya. Ya kan? Soalnya kalau kita itu kan dengan teologinya kan orang Kristen pasti masuk surga karena dosanya sudah ditebus gitu. Nggak ada insya Allah. Gitu. Itu aja sih. Bentar. Catat nomor saya juga boleh. Iya, Bentar sama Dr. Iqbal. Ada pertanyaan apapun, Bu. boleh kirim. Maksud. Kalau masalah keluarga, masalah apa, sampai harus misalnya ada apa-apa, bahkan yayasan kita juga menyediakan bantuan hukum loh, dok. Ya. Kita sediakan pengacara loh, kalau misalnya ada orang yang membutuhkan loh. Contoh misalnya tentang harta waris, tentang perceraian, kita sediakan pengacara, gratis. So, udah berapa mualaf yang ngurus perceraian kita bantu? Oh, sampai segitu ya? Iya, sampai gitu. Yang Morowali bulan berapa? Tanggal berapa? Desember tanggal 26, dok. Desember 26 Berapa hari insya Allah. sana? Saya insya Allah berangkat tanggal 24, pulang mungkin tanggal 31 atau tanggal 1. Oh, tapi momennya 26. 26. Pensahadatannya tanggal 26. Kalau saya ikut boleh? Saya tanya ya nanti sama dewan dakwah ya. Insya Allah. Kalau memangnya saya bisa izin, ntar. Siap. Kan Desember rumahnya. Ya, insya Allah. Saya agak panjang kan? Ya, nanti saya tanya ya. Saya cuti deh. Ya, insya Allah. Nanti saya kabarin dok. Ya. Kalau perlu ntar di sana hitannya saya aja. Boleh. Nah, gitu kita mainnya. Oh, Wilda ikut berarti? Hah? Wilda ikut? Maksudnya Wilda juga ikut berarti? Oh, nggak bisa. Sistem bisa. saja. Nanti jadi kan tanda hilang. Oh, nggak bisa. Di mana? Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, tapi harus jadi contoh dulu, toh. Hah? Harus mencontohkan dulu kayak gimana mau menghadiri, menyaksikan orang pada di sadar. Siapa tahu dia langsung sekalian sadar di sana. Kelamaan kalau di situ. Kelamaan ya? Kelamaan. Kelamaan. Hah? Tanggal berapa? 26 Desember. 200 orang. Natal. Konyolnya Dokter Iqbal kemarin. Pengen banget gua gitu. Sumpah. Kalau Ngajak dong dia kan. Lo mau ikut nggak gini katanya. Tanggal berapa? 24 sampai 26. Terus nggak bisa, gua bisa dibacok sama Menir, gua bilang gitu kan. Kenapa? Malam Natal itu. Emang masih mau ikut Natal? padahal nggak ikut Natal ya? Nggak ikut Natal, makanya. Aduh. Emang masih ikut Natal katanya. Saya saya setahun itu ditargetkan untuk berdebat dengan pendeta 2 kali. Iya. Debatnya tatap muka begini, nggak boleh menghina lawan bicara, nggak boleh menghina agama orang, nggak boleh menghina sesembahan orang. Tapi karena saya punya Bible segini banyak dan buku-buku ini, saya tahun ini nggak dapat pendeta untuk berdebat. Yang Marcel Sayarang kemarin? Oh, itu Marcel kemarin bukan berdebat, itu mah dia cuma datang sini cuma mau jadi host gitu malah dia. Oke. Tapi kalau yang Si sama pendeta industri. nanti ganti ngomong. Tapi kalau yang berdebat dengan pendeta tuh di hotel, dengan istilahnya dengan yang bermartabat gitu lah. Tahun ini gua nggak dapat pendeta. Padahal Pendeta Melatok udah nentuin tanggal mundur. Karena saya bisa membuktikan bahwa nubuat-nubuat yang diklaim sama Kristen itu semua dibantah dari kitab-kitab Yahudi. Banyak tuh kenalan pendeta. Banyak. Iyalah, Bapak Rohani gue pendeta. enggak, nanti biaya di sini. Kita yang biayain. Iya, terus hotelnya dia Kita pulang yang ongkos. bayarin. Jadi nggak Nggak ini. usah, orang dia Bukan, orang bukan, sini. bukan nggak usah, memang itu. Artinya kan kita yang ngundang. Itu fasilitas saja. Gitu. Maksudnya apa? Supaya kita membuat edukasi.
Ya. Kan yang nonton bukan cuma orang Islam aja, pasti orang Islam juga nonton. Ya. Ya. Banyak sih, aku banyak banget kenal pendeta. Oh, kenalin dong. Ya lah, orang gua masih Kristen. Saat ini ya. Kenalin dong. Ada seorang anak muda, 16 tahun. Setahun yang lalu nonton video saya. Ketika nonton video gua, handphone-nya dibanting. Handphone-nya dibanting ketika nonton video saya. Habis itu sama mamanya dimasukin CD. Kan belajar kan? Iya. 6 bulan ya? Setahun. Oh, malah dari setahun. Dia bilang 6 bulan. Ketika di CD, dia dibilangin sama mamanya, kamu mau tanya apa aja sama pendeta, tanya. Tapi ketika dia tanya pendeta, jawaban pendetanya nggak memuaskan. Iya. Setelah lulus CD, malah sini. Diskusi 3 jam, masuk Islam, sadar. Pulang-pulang pendetanya tahu, diomelin sama pendetanya, lu kenapa nggak nanya gua? Gua udah nanya, lu nggak jawab, gitu. Iya. Akhirnya malah bilang, tungguin aja sama Donita, gitu. Saya bilang, tungguin aja sama pendeta lu. Ya udah kirim surat, saya kirim surat ke gereja. 2 minggu nggak ada balasan sampai sekarang. Nggak berani mereka. Kita udah tahu dokumennya mereka gitu. 68. Tapi menurut lu nyokap open minded gak sih? Sebenarnya iya, untuk pasangan hidup. Oke. Terus? Kalau pasangan hidup dia cuma bilang jangan nama Kristen Advent, udah intinya gitu doang Bapak nih. Ini Tapi audio, kalau untuk nanti kan ngobrol barangkali ada nyaut gitu. terus kalau si yang aku Masukin kantong aja. khawatirin, iya, Ya udah nyala belum? udah. Kalau yang dokter, kalau ya, kalau yang Itu dari dalam. Masukin ke jaket aja Kak. karena ini keputusan mutlak ya, dan tidak ada paksa, tidak ada paksaan, gitu. Nah, aku minta, tadi aku bilang sama dokter Iqbal, kalau aku butuh jalur hukum, kalau seandainya, Gue sediain pengacara. oke, Serius. Free. ya kok, Prabono ya? Apa pro bono? Pro bono itu artinya pengacaranya akan mendampingin lu. Kalaupun lu sampai berurusan dengan hukum, pengacaranya akan dampingin lu sampai selesai urusannya. Dan lu nggak perlu bayar apa-apa. ya. Dan kenapa aku ajak Umi? Ini adalah temenku di rumah sakit. Ibaratnya aku percaya banget sama dia, karena aku butuh sosok yang selain keluarga, aku nggak tahu kenapa aku trust banget sama Umi, gitu. Jadi makanya aku ceritain semuanya sama Umi, dan Umi pun shock banget secara tiba-tiba. Taunya kapan, Mi? Sabtu pagi. Oh, baru Sabtu pagi. Jumatnya, Karena kan Jumat dari sini. Iya. Iya, Sabtu pagi. Lu kenapa waktu pulang sama dokter nggak balik lagi sih? Sana dulu gitu. bukan, karena ada masih bergejolak dan aku pulang kok ada kejadian mistis. Apa? Dokter Iqbal visit ke RSUD Ciracas. Terus? Hampir bentar pulang ke sini. Hampir bentar dong ke RSUD Ciracas. Ada pasien gawat. Terus? Terus Tinggal di parkir. aku tinggal di parkir di dalam mobil. Yang pas pulang dari sini, Iya. hampir ke rumah sakit. Iya, karena ada pasien gawat, ditelepon lah, ya kan. Terus? Malam itu berarti? 1:30 pagi kan dari sini, Buset. ya kan. Karena di dokter Iqbal. Nah, dokter Iqbal, aku bilangin sama dokter Iqbal, dok, gue di sini aja lah ya. Takutnya nanti ada gosip-gosip lah gak enak, karena jam 1:30 pagi, malam Sabtu lagi kan gak enak. Ya udah, dokter Iqbal keluar. Dokter Iqbal tutup pintu. Seluruh mobil pintu kaca diketokin banyak orang. Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Bapak dengar? Enggak, kan gue sendiri. Oh, pas udah di dalam rumah Iya, sakit. iya, Di dalam jadi- mobil sendiri. Iya. berarti? Dan dokter Iqbal keluar, tutup pintu, keluar dia cuma berapa menit, nggak nyampe 1 menit, langsung kaca mobil seluruh depan, belakang, kiri, kanan, sampai yang depan pintu supir tuh diketokin. Nah, awalnya kan pas aku masuk, aku nggak tahu tuh ada pengharum ruangan mobil jatuh. Pas aku lagi duduk ini, ada yang narik kaki aku. Wah, gitu. Oh ya Allah. Terus lu sampai Sampai begitu, iya. Terus? Terus akhirnya aku kan bingung ya kok. Gue harus doa apa ini? Tahu nama Yesus. Enggak, akhirnya enggak. Aku cuma scroll TikTok aja. Karena aku penuh dengan ketakutan sebenarnya. Barulah di situ aku mikir, ini apaan sih, kok ada yang narik gua? Di situlah baru aku tahu ternyata pengharum mobilnya dokter itu tumpah. Jatuh. Dan aku sama awalnya nggak tahu. Gitu kan. Baru di situ, dok kok ini ada ini sih? Aku cuma menenangkan diri, tapi dalam hati, anjir, gua ketakutan. Ntar, kalau lu udah bersahadat, lu prioritas utama segera hafalin Al-Fatihah. Kan udah hafal kan? Udah, tadi dokter Segera. Iqbal sudah. Segera hafalin ayat kursi. Nah, ya, Iya. ayat kursi.
Lu kalau udah urusan begitu-gituan, itu obatnya cuma ayat kursi. Nah, tapi tenang, nanti gua atur waktu. Lu mau di rumah boleh atau mau di mana pun boleh, tentuin sendiri tempatnya. Mau di sini pun boleh. Gua panggil nanti teman gua. Oke, Untuk lalu Ruqyah. itu yang itu kan dok. Kok selanjutnya untuk kan aku butuh yang maintenance ya. Aku butuh maintenance. Dan aku kenapa minta sama Umi karena menurut aku Umi bisa untuk ngajarin aku selain dari di sini. Gitu. Makanya aku minta Umi untuk menjadi saksi aku saat ini. Gitu. Nah, aku juga butuh jujur jangan bosan-bosan ya kok. Aku bakal sering kesini untuk belajar. Gua tungguin loh. Serius? Iya. Gua tungguin. Iya. Beneran? Iya. Kalau orang seperti Wilda nih spesial kalau menurut saya, spesial. Karena ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi pendakwah Islam nih, gua ngeliat. Bener. Dengan segala kemampuan dan kekurangan lu ya, lu bisa jadi pendakwah Islam. Umi tahu aku banget deh kalau apa nih kalau di Islam ustazah ya. Gitu. Ya paling gitu sih kok. Ya. Nah, jadi untuk urusan kerohanian nanti kita akan bantu full ya. Ya. Semua yang bisa kita punya kita bantu. Dari mulai pengajaran mau sama Umi sekalian tenang aja. Masalah ruqyah nanti gua cariin. Kita tinggal tentuin waktunya. Kalaupun nggak cukup sekalipun jangan sungkan-sungkan. Iya, Ya. Nanti kasih tahu kita kalau lu merasa ada gangguan-gangguan seperti itu. Sebenarnya sering. Oke, nah makanya apalagi sering. Nanti setelah itu urusan hukum kita sediain pengacara full time. Gua sediain. Bener ya? Lu nggak ada perlu urusan duit bayar-bayaran tuh nggak ada. Semua dari kita. Ya kita belum tahu lah ya. Enggak, memang insya Allah sih enggak ya. Kan lu udah umur berapa sekarang? Nah sekarang gini, lu harus tahu bahwa yang namanya orang memilih agamanya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Pasal 29 ayat 2 ya. Betul. Itu lu pegang. Betul. Itu lu pegang. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anaknya untuk milih agama pun yang dipilih. Oke. Ya. Berdasarkan itu, Iya. kalau lu sampai di persekusi secara fisik, lu bisa laporin. Oke. Ya, pasti kena. Nah. Asal lu udah visum aja. Oke. Lalu selanjutnya kok gini. Misalnya pun nih, gua potong sorry. Sampai pun lu diusir atau sampai pun lu harus keluar dari rumah, tinggal telepon kita. Oke, siap. Itu baru mau tanya selanjutnya. Udah itu aja. Jangan di rumah dokter lah. Ya enggak lah. Telepon gua sediain, benar. Bukan Apa-apa. berarti gue tidak sayang terhadap mereka ya kok, tidak gitu. Nah, lalu selanjutnya itu kan aku tidur sama mamah nih kok. Ya kan aku bilang tidur sama dokter Iqbal. Gue kan tipe orang yang totalitas ya dok. Gue bilang gitu. Kalau aku tipe yang totalitas, kalau aku nggak totalitas nggak mungkin aku di sini 14 tahun di RSUD. Ini tahun ke-14 gitu. Dan yang aku bingungin itu pada saat waktu aku sholat, karena aku tipe yang nggak bisa tidur kalau nggak doa. Itu yang repot. Gini, yang tahu waktu yang tepat kapan untuk ngasih tahu mama kan Wilda. Iya. Ya. Jadi cari waktu yang paling tepat untuk ngasih tahu mama dari sisi apapun lah. Yang tahu cuma Wilda. Selama belum bisa menyatakan kepada mama, nggak bisa sholat atau nggak enak atau takut kenapa-napa, ya udah nggak usah sholat dulu. Oh, oke. Ya, cari waktu untuk bisa sholat yang tanpa ketahuan nyokap dulu. Oke. Ya, yang tahu pasti Wilda lah. Iya. Mau tempatnya, mau waktunya pasti yang tahu Wilda. Jadi ketika ada orang yang harus menyembunyikan keislamannya pada keluarga, insya Allah Allah maha tahu lah. Iya. Ya, jangan dipaksain. Hari ini syahadat malam ini harus kasih tahu. Ya enggak. Pada waktu Bisa bunuh yang diri tepat. sama gua. Makanya cari waktu yang paling tepat aja. Yang penting ketika seseorang sudah mau menyatakan keimanannya, yang dilihat sama Allah itunya. Gitu. Iya. Ya, tenang. Kalaupun ada apa-apa kita udah siap. Iya. Mau urusan apa deh? Istilah urusan sampai ke hukum kemana kita sediain pengacara. Iya. Tenang aja. Siap kok. Bahkan kalau misalnya sampai pun diusir, jangan sungkan-sungkan. Serius, catatan nomor gue. Iya kok. Siap. Ini mah cuma dari mana? Dari Pulau Gadung. Pulau Gadung sama Cijantung. Yang dari Dayak aja gue suruh datang sini, gue bayar tiket. Iya kok. Sekarang buka bakso di Bandung. Gitu. Ya, insya Allah semuanya kita nggak sendiri di sini. Saya juga nggak sendiri, banyak di belakang saya teman-teman yang saya bantu. Tuh aja. Ya, Siap kok. masalah hijab belum bisa pakai, udah jangan pakai dulu. Yang penting asal bisa jangan sampai membahayakan Wilda. Siap kok.
Bahkan tadi kok saya kasih masukan ke Komenda. Zul kan di foto kan dia nge-share foto ada orang pakai jilbab kan. Itu siapa? Saudara. Oke. Tadi di mobil saya kepikiran. Coba mulai digali ke saudara dari siapa dari bapak yang kira-kira bisa buat cerita. Karena setidaknya kan bisa nanti head to head antara keluarga juga backup. Itu penting tuh. Jadi ketika dia ngerasa nanti kayak dibuang, pasti keluarga dari ayahnya akan turun gunung juga. Akan bantu gitu. Atau ini opsi ya. Opsi. Wilda cari tahu saudaranya yang dari kalangan Islam, Tahu. tapi bilang sama dia jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Hanya memberitahu mereka, tapi kasih tahu mereka jangan kasih tahu siapa-siapa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa mendingan jangan. Nggak bisa. Karena aku tahu keluarga bapak. Ya kalau gitu jangan. Iya. Tapi maksud gua kan gini, kan papa dulu dari Islam masuk Kristen. Loh, Iya. Kakek sih yang. Oh kakek. Kalau mama kan memang dari Iya. Kristen dari kecil. Biasanya orang tua kalau ada salah satu berasal dari kalangan Islam, nanti ketika mereka berurusan dengan saudara-saudaranya atau keluarga besar yang Islam, mereka kan baik-baik aja. Tapi dengan anaknya mereka pasti melarang. Dianggap Iya. aib gitu. Iya. Udah pasti itu biasa. Kita harus siap di sini, apapun yang menjadi kebutuhan daripada mualaf itu, mau di bidang apapun kita harus siap. Itulah gunanya yayasan kita. Ya. Oke. Sip. Sip. Nah, kalau gitu kalau mau bersadar, gua minta pakai mukena ya. Iya tahu kok. Ngerti kok. Apa udah bawa? Enggak, Oh, belum. enggak. Tapi punya. Oh, punya. Yang di rumah sakit kan ada 3 bukan aku kasih ke mereka. Oh, enggak, di sini ada juga di sini, tenang aja. Tenang, sedang mau nama? Enggak, di rumah sakit tuh ada gua kasih ke teman-teman muslim. Tenang aja. Kerudung doang. Ya nanti pakai itu. Ini mukanya lah tuh. Ini sampai ke sini nih. Loh, mereka sampai ke sini. Tolong dibaca. Kalau ada yang mau dikoreksi atau mau tanyain, jangan keluar. Video lu udah jadi. Tapi jangan di-share dulu. Belum upload. Dong. Gua nunggu hari ini. Hari ini kan insya Allah sadat. Video sadatan itu gue jadiin satu. Iya, tapi Lalu gua upload, tapi nggak ada yang bisa nonton kecuali lu. Yang bisa nonton cuma lu doang. Jangan. Kenapa? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Oh, udah. Nggak perlu. Nanti aja. Iya tenang. Kalau di YouTube video yang di upload itu bisa milih mau private, mau unlisted. Tahu, aku kan tahu. Nanti yang ini lu tulis saja yang bersedia sama tidak bersedia dicoret. Jadi sementara tidak bersedia. Sementara Jadi yang tidak bersedia sama bersedia dicoret. Sama itu. ini. Iya. Dah. Ini ada yang salah nggak? Kalau ada mau benerin sekarang. Kita tetap harus melindungi kepentingan mualaf. Jangan sampai lu berani ngambil keputusan tapi kita nggak bantu. Gitu. Udah ke atas belum? Umi di RSUD juga berarti? Iya. Di bagian apa? Sama? Saya kebidanan. Oh, sebelahnya. kebidanan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng kan. Iya. Ini yang aku bilang sama Kokoh, sama Kok Dandi, yang tentang umroh. Aku berapa tiap tahun? oke. Aku mau berangkat dari mana? Ikut dong nggak tadi? Terus adat dulu nggak bisa masuk. Assalamualaikum. Ini teman-teman Suami dari rumah sakit? saya. Istrinya. Oh, istrinya dokter. Assalamualaikum. Nah, Pak. Lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Istri saya. Masya Allah, alhamdulillah. Umi. Jadi Mohon maaf tempat duduknya mungkin di sini. Siapa? Sini ya. Oh, Ya. belum. Wilda. Istri. Ini? Adik. Oh iya. Yang istri dokter ini. Ini. Masya Allah, alhamdulillah, salam kenal. Hah? Lo bebas ya, bukan? Duduknya ya. Betal banget kan ini. Yang itu ya. Oh iya. Ini berarti Sang suaminya. pujaan hati dong. Gimana sih Abi? Ya. Tidak akan bersyarat lain iya betul. Oke. Dah. Dah. Tanda tangan dari Sumatera mana nomor HP sekalian. Biar nomor HP lu gue simpen sekalian. Hah? Boleh dong bikinin dokter sekalian kopi. Aduh sampai lupa nawarin minum coba. Masih. Ini. Iya, Mang. Dah. Nah. Udah makan belum? Udah. Hah? Makan dulu. Udah. Tadi kejadian lucu. Jadi kan saya kan ada nanam padang di
si jantung yang Kan rambutan yang sebelah. kadang tuh sebenarnya ada lapo. Ada lapo. Oh, Kayaknya lapo. Tadi kan dia ngajakin kan dokter Iqbal. maksud lo? Dut, ini kok. Dut, ayo kita makan dulu nasi padang. Yang di mana? Yang deket terminal. Jangan-jangan yang sebelah kan tuh sebelahnya lapo. Gue bilang gitu. Loh, kok lo tau? Ya iya jelas. Oh, lapo gue sering ke situ. Gue bilang, Apa? ayo. Apa babi rica-rica ya? Kan pakai darah. Saksang. Saksang. Waduh. Babi rica-rica. Waduh. Itu kesukaan dia itu. Ngeri. Tuh, Ayam pakai darah. pakai dulu, mau kena. Oke, makan dulu. Ya, mohon maaf ini agak begajulan soalnya. Orang musahadat pakai celana jeans robek. Gimana dok katanya dok? Biar ini loh saya gitu kata dia. Ya udah Itu waktu kemarin dia di sini diskusi, rame itu bener. Rame banget tuh. Di sini selama diskusi dia ngeliat laki-laki udah di situ katanya. Iya kata dia. Makhluk halus katanya. Ada yang melototin dia terus. Itu masih ada katanya, itu masih ada katanya itu. Enggak, makasih. Air putih aja. Saya pakai headcap aja kali ya. Ada headcap kayak Palestina. Oh iya, Kayak peci. boleh. Oke, boleh. Dan kemarin waktu diskusinya tuh bagus, bener. Itu pintar banget ini. Pintar sebenarnya. Ngomongnya juga Apa aja yang saya ngomong dia udah tahu ada di kitab dia tahu. Nah saya seneng, malah lebih seneng ngomong pada orang yang tahu kitabnya. iya, jadi Ketika kitabnya kita bacain dia tahu, itu enak. pas makanya waktu dia bilang aku ini masih ada dia. Oh itu ada donitan tuh atau suka lihat di YouTube gitu Yang situ bilang itu aja. Umi. Oh, oke. Kata dia, oh udah apa sama dokter Iqbal, alhamdulillah. Aku bilang Dia membilang kok. Lah malah kita kenal di Aceh dok ya? Iya. Jadi kan pas kan kalau ini kan sebelum ke Aceh kan udah saya pantau ya. Iya. Kita udah kirim IG ya, saya Iya, bilang ya. iya. Dapat kabar, bang, ada ini datang di masjid ini. Siapa? Ini nggak boleh hadir nih. Langsung saya setting rumah sakit, saya nggak jaga, junior jaga, harus ke rumah sakit. Nah ini ketemu di sini. Yang undang waktu itu forum dakwah perbatasan. Ya. Mereka Forum tuh dakwah ngomong perbatasan itu inisiatornya para dokter tuh. Bang. para dokter. Ya, banyak donasinya dari para dokter spesialis. Oh gitu. Terutama kan ada dokter Iskandar Beda Syarat. Oh gitu. Nah, itu memang orangnya memang militan. Oh. Mereka Iya, iya. orang-orang musola itu. Iya, iya. Masalah. Aceh itu memang kelebihannya sekarang kompak. Itu Aceh. Hmm. Jadi itu yang saya rasakan kan, kalau di mana tuh kompak mereka. Masuk. Tadi bilang mas Eko, kok kecana begini? Gak apa-apa, kan saya mau hijrah katanya. Asik. Jadi sengaja saya datang dengan apa adanya dulu. Nah baru ntar saya buat terbang langit-langit lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah tadi saya bilang gini kalau sama dia, dari sekarang mulai dipikirin timeline. Kapan mau dakwahnya buka-bukaan, menyampaikan kayak tadi kalau udah bilang kan, itu Wilda yang tahu. Timingnya kapan. Yang tahu timingnya dia. Iya. Kapanpun cerita. Nanti kita juga ada kerjasama dengan yayasan lain. Ya. Kalaupun sampai dia dipersekusi, yayasan kita siap datangin rumahnya. Gitu aja. Kalau perusahaan perlu dievakuasi juga kita perlu. iya. Ya. Kita udah berapa kali ngurusin orang yang disekap sama keluarga sendiri. Gitu. Oh sampai disekap kan? Ada disekap. Bahkan waktu itu ada orang perempuan di Pekanbaru, aslinya dari Batam tapi kerja di TVRI Pekanbaru, masuk Islam. Dia nggak ada mualaf sender yang bisa bantu dia kan, dia hubungin saya. Ya udah sadar udah. Terus ketika dia pulang ke rumahnya di Batam, ngasih tahu orang tuanya, malah disekap nggak boleh pergi. Kita telepon Banser, samperin ke rumah, bicara baik-baik, akhirnya lepas. Pulang ke Pekanbaru nih, baru seminggu disusulin lagi sama orang tuanya. Dibawa ke gereja yang paling besar di sana. Nah, dengan keluarganya sekarang udah damai, cuma dengan keluarga besar yang belum. Tadi tasnya mana, Mel? Itu tuh, bagus. Udah? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali sekarang di depan saya ada Wilda Verasari. Betul ya namanya betul ya? Alhamdulillah setelah diskusi kemarin kurang lebih 3 jam ya. 6 jam. Enggak, yang setelah yang makan-makan itu dipotong. Oh iya. 3 jam. Kurang lebih diskusi 3 jam sama Dr. Iqbal. Alhamdulillah sekarang Wilda datang lagi ke studio Garden Mall Indonesia menyatakan untuk memeluk agama Islam. Betul? Iya. Seperti biasa nih, standar. Saya harus bertanya. Wilda menyatakan untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Nggak ada paksaan ya dari Dr. Iqbal ya? Tidak. Justru aku malah banyak bertanya dengan dokter Iqbal datang ke sini. Alhamdulillah. Oke.
kalau dengar ceritanya tentang mama dan saudara-saudaranya, saya sudah tahu posisinya, tetapi tujuan saya tetap bertanya ini supaya nanti kalaupun Wilda menghadapi keluarganya itu, tolong menggunakan akhlak Islam dengan cara yang paling lembut. Oke. Ya, walaupun nggak bisa janji, tapi saya menyarankan lah ya. Oke. Ya. Soalnya ini perempuan kan agak barbar ya mulutnya. Oke. Iya. Pokoknya yang penting kita usahakan dengan cara yang paling lembut, terutama kepada mama. Iya. Ya, terutama kepada mama. Karena kalau kita tidak bisa memberikan argumen-argumen yang bisa diterima sama mama, yang paling efektif itu adalah dengan menunjukkan akhlak Islam. Iya. Di Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Kepada mama kita, ibu kita, itu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada kepada papa kita. Malah begitu. Oke. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Ya. Apakah Wilda berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini dengan segala keterbatasannya? Alhamdulillah. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah tahu artinya kan? Artinya tidak? Oh, artinya belum? Belum. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Ya, nanti tinggal diperbanyak baca sirah nabawi, baca tentang kisah nabi-nabi, ya, terutama tentang Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti kalau udah baca sirah nabawi, insya Allah nanti cinta Nabi Muhammad SAW. Ya, Islam ini adalah bukan agama baru. Islam ini adalah agama yang disempurnakan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ya, semua yang di kitab-kitab yang mungkin dari pernah dibaca yang udah khatam itu, itu masih ada benang merahnya dengan Quran. Jadi jangan takut, kita bukan agama baru, kita adalah agama penerus nabi-nabi semuanya. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sertifikat sih sudah disiapin, cuman daripada baca itu kita langsung aja bersyahadat. Iya. Ya, atau mau baca ininya? Boleh juga sih kalau mau baca. Ini kan udah disiapin. Wilda baca dari sini dengan ini ya. Terus ini nama, tempat tanggal lahir sampai keluarga nggak usah, langsung agama sebelumnya aja. Habis itu ini sampai 2 kalimat saja. Oke. Oke, mau baca aja. Kalau udah siap silahkan. Baca. Tapi tolong dicek dulu nama, nik sama ini keterangannya sama KTP udah sama atau belum? Sudah. Ini KTP ini. Sudah. Ya? Aku kan hafal. Oh, hafal. Wih. Silahkan kalau udah siap. Sudah. Baca semua. Baca depan kita. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini, saya Wilda Verasari, tempat tanggal lahir, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang tangan kanan Wilda, tangan kanannya, jarinya ditunjukin ke depan ke atas begini ya. Ini adalah lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah kamu dari muslim ya. Masya Allah. Umi silakan kalau mau. Dilus-lus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada satu kesaksian lagi. Apa tuh? Tadi malam kan aku habis prospek. Oh, boleh nanti nggak? Pas podcast. Enggak, ini tanda tangan dulu. Oh, tanda tangan dulu. Ceritanya nanti aja. Di mana? Di atas meterai, bawahnya nama.
Nanti pulang mau ditempel foto ya. Boleh disimpan dulu? Boleh. Mau disimpan di sini? Iya, Titip. dititip dulu di sini. Boleh. Karena, lokernya belum Beresiko. dirapihin. Oke. Boleh. Kalau gitu nanti tolong kirimin foto ya, nanti kita tempel di sini. Ada nggak? Tapi sebenarnya gini. Ada. Sorry. Biar Tapi nanti yang- aja. Maksudnya gini. Yang nggak pakai jilbab? Oh, Apa? belum ya? Belum lah. Boleh. Kalau bisa sih yang pakai jilbab. Kalau nggak nanti foto Nanti kita aja. foto. Nyusul aja nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tenang aja. Sertifikat ini kita langsung kasih ke Wilda. Tujuannya sebenarnya untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Oke. Tapi kalau belum memungkinkan untuk ganti KTP, nggak apa-apa. Kita juga tahu masalahnya. Nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu yang paling baik, ya. Yang penting ini nanti Wilda. Kalau mau titip di sini juga boleh Kalau enggak nanti nggak apa-apa deh. Nanti aku taruh di locker. Nggak apa-apa nanti kurang di izin. kantor. Oke. Nah ini ada beberapa yang mau saya kasih dulu ke Wilda. Alhamdulillah, Wilda akhirnya. Umi ajarin. Gua sendiri ngedit videonya, jadi gua masih hafal apa yang kita omongin kemarin. Masya Allah, Alhamdulillah. Seru itu bener. Oh, bener, seru. Itu kalau nggak ditayangin sayang banget itu. Enggak. Kayaknya bakal banyak follower. Bener. Udah ngikutin. Itu seru itu bener. Yang pertama, ini ada buku tuntunan sholat. Oke. Ya, ini wajib dibaca semuanya ya. Kurang-kurangnya nanti tanya Umi boleh. Oke. Ini ada buku Juz Amma, ya ini juga boleh dibaca. Terus yang ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti jembatan buat bisa baca Quran dalam bahasa Arab, Oke. ya. Kalau mau baca Quran yang dalam terjemahan dulu boleh. Ini ada terjemahnya, ini juga ada terjemahnya. Tapi yang ada bahasa Arabnya, tolong diperhatikan cara memegangnya dan menyimpannya. Oke, tahu. Ya. Ya, harus di atas kan? Ya, jangan taruh sembarang tempat. Dan kalau mau baca, nanti Harus. kalau udah bisa baca nih, Iya. dalam keadaan berwudu, Iya. ya. Kalau Aku kita sering bulan, lihat kalau kita bulan nggak boleh pegang ini. Iya, gimana dong? Bolehnya pegang yang di handphone atau yang ini. yang ada artinya. Kalau yang ini terjemahan bahasa Indonesia aja. Iya. Oke. Ya, ini saya kasih di sini. Masih ada lagi, ntar dulu masih banyak nih. Banyak. Ini ada zakat, sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya, uang zakat ini memang aturan dalam Islam untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Wilda. Jadi tolong diterima, nggak boleh ditolak, jangan dari jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Ya, kalau ada uang sahabat gue yang 18 juta per hari di HI itu yang habis dari jeb ajeb. Pokoknya diterima aja ya. Ini ada beberapa, ada. Mau semuanya. Nah, ini yang penting ini nih. Dulu sekolah sering nyontek nggak? Nggak pernah nyontek. Sekarang mau kasih contekan nih. Aku nggak pernah nyontek sekolah. Baca buku petunjuk sholat itu, nanti prakteknya sajadahnya pakai ini. Oh, oke. Kalau belum hafal bisa dibaca. Oh, oke, Ya. siap. Tapi kalau sholat di masjid jangan pakai ini. Ya. Ntar sebelahnya ikut nyontek. Malu. Cuman masalahnya bingung aja nanti di tempat kerja gimana sholatnya. Kan ada tempat sholat kan? Ada, Masa cuman ada musola. Ada musola tapi pasti akan Kalau di Nasrani juga kalau itu bareng-bareng kita di Nggak apa-apa. Kalau perlu ajakin mereka, yuk sholat tuh kayak Yesus gitu. Langsung diem. Ini saya masukin semua ya. ya. Tadi kayaknya tuh dimasukin di sini deh. Yang Apanya? bukunya. Iya, malas mau masukin sempit soalnya. Ini juga saya masukin sini. Mau ditinggal sini ya? Tinggal situ. Ya udah. Mau foto nggak? Foto dulu nggak? Mau foto dulu boleh nanti aja. Nanti aja. Yang penting kan sudah sah. Thank you ya Dokter Iqbal. Sama. Makasih ya Bu. Sama. Dipertemukan. Alhamdulillah. Ini artinya udah diizinin Allah nih. Iya. Udah diizinin. Nanti gini, ada yang mau saya kasih tahu. Oke. Semua manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Ya, Iya. fitrah itu artinya dalam arti muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Iya. Ketika orang itu besar jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, memeluk Islam atau bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik, dari puber sampai dia bersyahadat, semua dihapusin. Tapi kebaikannya dari puber sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala Tadi pagi kebaikan. Umi bilang ya. Iya. Ya, tapi dengan syarat menjalankan Islam dengan baik. Ya, jadi sekarang lu kayak bayi nggak punya dosa nih. Ini berarti bayi apa kalau begini ya? Baby me. Seperti bayi nggak punya dosa, doain Umi, doain dokter, doain kita semua nih. Ya, doain kita semua supaya kita istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT. Ya, ada yang mau tanya? Enggak sih, cuma mau kasih kesaksian aja. Boleh, nanti aksesnya habis ini ya. Setelah kita tutup ya. Iya, tapi panas. Iya, ntar dulu.
Puasanya nih berapa nih hasilnya nih? Berarti 18 ya harusnya. Jujur, soalnya sih nggak kesini. Oh iya. Iya. Oke, kita tutup. Alhamdulillah, ya kita sudah menyaksikan Wilda tadi bersyahadat masuk Islam. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah, ya. Dan insya Allah kita semua juga dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Itu aja doa kita. Barakallahu fikum, teman-teman yang menyaksikan Wilda bersyahadat juga insya Allah mendapat pahala, ya. Ini seolah-olah sudah ditayangin nih, seolah-olah. Tapi nanti waktunya tunggu pemberitahuan dari Wilda, ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru kesaksian. Gitu. Jadi tadi malam kan Aslinya aku, kalau tadi malam tuh aku habis prospek nasabah. asuransi. Asuransi. Oh, oke, terus Pulang lah jam 10 sampai rumah setengah 11. Nah, aku kan memang punya kebiasaan yang aku bilang. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa tidur kalau belum doa, ya kan. Singkat cerita, aku nggak bisa. Memang nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Ya udah, akhirnya aku kan posisinya lagi bingung kan. Yaudah aku duduk aja. Tiba-tiba aku mendengar suara azan, kuping kiri, kuping kanan, full. tapi ada azan atau enggak? Gak ada. Jam 11 malam Jam 11 malam. Di rumah. di rumah. Iya, bener-bener di kuping kiri kanan. Masya Allah. Terus Dan- semalam. Semalam. Tapi itu berarti posisinya udah ngasih tahu dokter Iqbal bahwa udah mau syahadat. Udah. Atau belum? Sebelumnya Oh iya. udah. Sudah. Udah. Oh, oke. Proses Gitu. menuju. Proses menuju. Oke. Proses bimbang lah ibaratnya. Iya, iya. Maaf ini kok. Itu bukan handphone yang bunyi. Yang enggak. Dia nggak punya, dia nggak punya dia. Siapa tahu siapa yang Masih lagunya ya Oh, iya, iya. Abah Bapak gitu Iya, iya. ya kan. Masya Allah. Terus kan apa adanya gitu. Habis denger gitu? Nah, singkat cerita pas aku loh kok jadi aku kayak denger suara azan full kan. Dan aku ngantuk Terus? tidur dan aku tadi pagi tidur bangunnya tuh kesiangan. Terus? Aku nggak pernah bangun sesiang itu jam 6 kurang 15. Setengah 6 jam 6. Sampai aku dibangunin sama kakakku. Karena aku tipe orang yang nggak pernah dibangunin. Setengah 5 aku pasti bangun. Karena nggak pernah pakai alarm. Dan itu tadi pagi nggak tahu kenapa lelap banget. 6 sampai Dek, lo nggak kerja? Ya pun, langsung Tapi itu loncat. malamnya nggak habis dugem kan? Gitu kan? Enggak lah. Habis prospek. Enggak lah. Nah, prospeknya bukan di tempat dugem tapi Oh ya? enggak, di rumah. Oke. Gitu. Ya udah. Alhamdulillah. Nggak tahu. Dari aku ceritain sama Umi, maksudnya gimana sih? Ya memang kata Umi bilang, berarti Kawil udah dipersiapkan. Udah diizinkan. Iya, sudah dipersiapkan dan sudah diizinkan. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Bener. Baru kali ini saya ketemu lawan diskusi yang begini nih. Biasanya sama yang pendeta-pendeta itu ya, aku lihat di YouTube. Tapi saya seneng karena dia tahu kitabnya. Benar. Dia tahu dalam kitabnya. Tadi saya ngobrol sama orang bule. Dia tahu kitabnya, tapi dia nggak jujur. Kalau Wilda jujur, ya ketika saya tanya orang itu, dia nggak mau jujur. Saya nggak mau jawab, gitu kan. Iya, aku Berapa juga. kali? Ya memang bener kok. Ini kan kitabnya ada di kitabnya Katolik kan, ini kan diambil. Aku bilang ada beberapa kan. Iya. Tapi kan memang bener kan kok. Jadi mulai sekarang Wilda jangan terlalu punya target yang bagaimana. Yang penting belajar Islam step by step. Yang penting cuma ada progresnya gitu. Ya. Tentuin sendiri tempatnya mau di mana, belajar kita kirim guru ke tempat yang ditentuin sama Wilda. Iya, itu tadi yang aku bilang sama Koko, sama Ko Dandi. Sambil menyiapkan itu, makanya aku ajak Umi. Aku minta tolong sama Umi karena menurut aku Umi adalah sosok wanita Muslim yang menjadi contoh di RSUD Keramat Jati, Masya Allah. di tempat kerja aku sendiri. Masya Allah. Jadi sampai tadi pagi mataku bengkak gara-gara nangis Masya di depan Umi. Aku bilang, Umi mau nggak jadi saksi aku? Masya Allah. Umi kaget kan? Iya. Baru bilang kemarin. Kaget dong udah dulu. Lu kesamber gledek kemarin gitu. Iya. Serius nih, terus siap. Kesurupan apa? Iya, Umi bilang gini, Tapi cerita udah kesini dulu. awalnya aku bilang, Umi doain ya. Kayaknya aku bakal umroh bareng Umi deh. Gitu. Umi inget gak waktu itu aku pernah minta umroh berapa kali tiap tahun? Jadi insya Allah kejabah ya doanya. Oh murah ya. Terus kata Umi bilang gini, Kak Wilda tuh orang baik banget. Banyak orang yang udah ditolong sama Kak Wilda, kata dia gitu. Enggak juga lah, gue bilang biasa aja kok. Jadi Umi tuh tahu banget aku bagaimana di RSUD Keramat Jati di tempat kerjaku. Ya insya Allah. Insya Allah nanti dimudahin biar cepat umroh ya. Amin. Beneran. Insya
Insya Allah. Pengen banget katanya dia ke Ka'bah tuh kan.